perintahkan pada Kapolri untuk dicari siapa. Saya sudah perintahkan dari Polda bentuk tim khusus untuk mencari dan mengungkap pelakunya. Hingga kini lebih dari 110 hari pasca penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Namun polisi belum menemukan titik terang dalam mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, baik motif penyerangan maupun pelakunya. Padahal sebelumnya, Kapolri beserta Kapolda pernah mendatangi KPK untuk menunjukkan komitmen polisi yang akan mengusut tuntas kasus ini. Terlebih lagi, hal ini telah mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Karenanya, kasus ini harus ditangani serius agar intimidasi terhadap pejabat KPK tidak terulang kembali di masa mendatang. Itu tindakan brutal yang saya mengutuk keras dan saya perintahkan pada Kapolri untuk dicari siapa. Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Saya kira ini tidak boleh terulang hal-hal seperti itu. Ini kriminal. Udah, nanti tugas Kapolri untuk cari siapa. Sementara Mabes Polri pernah menyebutkan, saat ini pihaknya telah memiliki 3 sketsa wajah terduga penyerang Novel Baswedan. Dan 3 sketsa wajah tersebut telah diserahkan ke penyidik Polda Metro Jaya maupun ke pihak KPK. Namun wajah yang dibuat berdasarkan kumpulan keterangan saksi tersebut juga belum berhasil mengungkap siapa pelaku penyerangan. Penyiraman air keras ke bagian wajah bukanlah kekerasan yang pertama kali dialami Novel Baswedan. Tercatat, penyiraman air keras merupakan kekerasan kelima yang dialami Novel. Novel pernah diintimidasi, ditabrak hingga dipenjara. Lantas, dari sekian banyak teror, apakah Polri mampu membongkar teror penyiraman air keras kepada Novel Baswedan? Tim Liputan, Berita 1. Ujian mengungkap kasus Novel, itulah tema dialog kita pada pagi hari ini, dan di studio telah hadir mantan Komisioner KPK atau Komisioner KPK periode 2007-2011 maaf, Pak Haryono Umar. Terima kasih Pak Haryono sudah hadir bersama kami di studio Berita 1. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar, dan kami juga akan mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono nanti melalui sambungan telepon. Pak Haryono, ini kalau kita bicara soal kasus Novel Baswedan, ini menurut logika orang awam seperti kami ini sudah terlalu lama. Menurut Pak Haryono? Memang orang kan membanding-bandingkan dengan kasus teror, kasus apalagi dan apalagi dengan kemampuan kepolisian yang sudah diakui lah selama ini, dia mampu menangani kasus-kasus secara cepat dan akurat gitu. Sehingga orang membanding-bandingkan dengan yang demikian. Tapi sebetulnya di dalam kasus penanganan kasus kriminal itu kan yang paling penting adalah alat bukti. Nah, alat bukti ini harus dikumpulkan. Sepanjang alat buktinya itu tidak tercemar dan itu memang juga ada lengkap, ada kalau KUHP itu mengatakan minimal 2 alat bukti, itu baru bisa dikatakan untuk ditingkatkan kepada arah-arah ke penyidikan dan lain sebagainya. Jadi artinya begitu kejadian kan Presiden sudah mengatakan, Presiden amat sangat serius menangani ini, sehingga dia mengatakan bahwa memerintahkan Kapolri. Perintah itu katanya, saya perintahkan kepada Kapolri. Nah kemudian Kapolri kan karena itu perintah Presiden dan bukan hanya itu juga merupakan tugasnya, dia kemudian langsung memerintahkan, bukan hanya menyerahkan kepada Polda saja, tapi juga memerintahkan juga Kabarreskrim untuk bersama-sama menangani ini. Oleh karena itulah mereka melakukan pemeriksaan, kalau tidak salah sudah sekitar 56 orang saksi-saksi diperiksa, kemudian juga ada yang diduga, yang kemarin diduga agak dekat, kemudian sudah sempat ditahan, kemudian katanya ternyata alibinya kuat, kemudian dilepaskan. Kemudian juga CCTV, udah banyak CCTV yang dikumpulkan, diperiksa oleh Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.
Kemudian juga rangkaian penjualan air keras itu juga sudah ditelusuri oleh Mabes Polri dan kepolisian. Nah, kemudian untuk itu mereka juga ke KPK kan, ke KPK untuk akan membentuk tim independen, semi independen katanya. Ya, bersama-sama dengan KPK. Ya. Nah, sejauh itu memang informasi, bukti-bukti di tempat kejadian yang katanya dengan secara induktif itu sebagian kan sudah dikumpulkan, baik itu yang namanya cangkirnya, kemudian bercak-bercak air kerasnya itu kan sudah dikumpulkan. Nah, cuman kan ini kalau hanya berdasarkan itu saja agak sulit karena memang kondisinya pada waktu itu kan masih gelap. Ya. Kemudian mereka juga pakai helm. Kemudian Novel juga tidak melihat dia karena dia dari belakang. Nah, itu ada kesulitan sendiri menurut saya untuk merangkaikan bukti-bukti. Ini kan masih puzzle. Puzzle itu bagaimana dikumpulkan. Oleh karena itulah mungkin teman-teman dari kepolisian membutuhkan informasi yang lain. Makanya dia mencoba untuk mendapatkan informasi dari Novel. Nah, ini kita harapkan nanti tentunya dengan adanya informasi-informasi yang di luar dari tempat kejadian perkara itu bisa mengungkap ini. Iya, kalau misalkan tadi Pak Haryono mengatakan bahwa mudah-mudahan alat buktinya belum tercemar gitu. Dengan waktu yang begitu panjang, itu kan sebetulnya bagi pelaku itu sudah bisa melakukan berbagai hal sebetulnya untuk menghilangkan barang bukti gitu. Ada istilah tidak ada kejahatan yang sempurna. Apakah dalam kasus ini memang ini mendekati sempurna sehingga sangat sulit untuk diungkap atau bagaimana menurut Pak Haryono? Itu tadi kemungkinan itu kan direncanakan agak lama mungkin gitu kan, makanya dia sudah tahu bahwa harus pakai motor biar larinya cepat gitu ya, bukan pakai mobil atau jalan kaki. Kemudian yang kedua dia pakai helm, pakai jaket dan sebagainya. Dan saya juga dapat informasi di media katanya nomor plat polisinya juga palsu juga gitu kan, jadi agak susah, tambah mempersulit itu. Kemudian yang dilemparkan itu kan air keras, bukan ditembak. Kalau ditembak masih ada itunya, selongsongnya. Nah itu dia permasalahannya. Ketika pelaku ini kelihatannya dari bacaan kita gitu ya, ini sudah merencanakan dengan begitu matang. Artinya ini pelaku yang betul-betul mengerti bagaimana untuk menghilangkan barang bukti. Ini pelaku yang sangat lihai, bukan hanya penjahat biasa semestinya yang melakukan ini. Ya mungkin dia udah melihat, memikirkan, kan banyak sebetulnya dari film-film kan udah bisa orang belajar dari sana. Tapi yang jelas itu tadi saya katakan, kalau melihat di tempat kejadian tentunya sudah nggak ada lagi kan, karena udah cukup lama dan bercak-bercaknya pasti sudah hilang. Tapi itu kan sudah dikumpulkan oleh polisi. Gelasnya juga nggak tahu ada sidik jarinya apa nggak di situ. Kalau ada sidik jarinya kan gampang. Nah, kalau tidak ada itu jadi permasalahan juga. Nah, ini kan kalau kita melihat bacaannya kan sekarang motifnya juga belum ketahuan sebetulnya alasannya apa Novel diserang. Nah, Novel sudah menjadi penyidik di KPK pada saat Pak Haryono Umar. Apakah memang Novel itu punya masalah pribadi dalam tanda kutip? Jadi mungkin saja memang dia diserang itu karena memang permasalahan yang tidak berkenaan dengan fungsinya sebagai penyidik KPK. Sejauh yang saya lihat dia nggak punya masalah pribadi. Dia kan hanya bekerja saja. Dia di polisi, dia juga menjadi perwira di polisi. Kemudian selama menjadi perwira juga kita lihat dia baik-baik saja. Di KPK juga demikian, dia dalam berbicara juga nyaman-nyaman aja orangnya. Tidak ada arogansi segala macam, enggak, bagus ya. Artinya jika ada serangan terhadap Novel, terakhir ini adalah serangan dengan air keras, sebelumnya juga pernah ada intimidasi, bahkan konon katanya sempat ditabrak, dan saya yakin telepon Novel juga itu seringkali mendapatkan ancaman, dan itu juga yang sering diterima oleh orang-orang KPK lainnya. Apakah serangan terhadap Novel ini hampir bisa dipastikan bahwa ini memang terkait dengan kasus yang sedang dia selidiki? Itu juga kita nggak bisa menduga yang seperti itu kalau dikatakan pasti. Tapi kalau hampir kemungkinan ada karena dan besar. Karena yang namanya di KPK itu, penyidik KPK itu bukan hanya Novel yang mendapatkan ancaman. Bukan hanya Novel. Bukan hanya Novel. Dulu pernah ada yang di masa-masa kita itu yang ditabrak sampai kakinya dua-duanya patah. Kalau sesudah itu juga dia mendapatkan teror. Ada juga yang bahkan juga pimpinan juga sering diikuti. Termasuk Pak Haryono? Iya, itu yang namanya bekerja di KPK ya pasti
pasti risikonya ya demikian. Ada yang terungkap Pak dari kasus-kasus itu? Nggak ada. Tidak ada yang. Tidak ada. Oke, artinya pemberantasan upaya pemberantasan korupsi ini memang boleh kalau saya katakan risikonya itu jiwa juga dipertaruhkan. Ya itu memang kalau kita tanya kepada para pegawai KPK itu kan mereka relatif masih muda-muda, masih anak-anak itu ya. Baik itu penyidiknya juga walaupun dia perwira masih perwira yang relatif masih semangatnya masih tinggi. Jadi mereka memang betul-betul mengabdikan dirinya untuk membuat ini bersih. Dia nggak ada yang lain-lain, nggak ada macam-macam lagi. Baik itu yang dari kepolisian, kejaksaan, maupun dari PNS, maupun yang dari swasta lainnya. Sudah begitu masuk KPK, tujuannya satu. Kalau ada koruptor, dia akan tangani. Kalau ada yang bisa dia cegah, dia akan lakukan cegahan. Itu yang dia tidak memikirkan masalah gaji segala macamnya. Ganas sekali artinya sebetulnya upaya menghadang kinerja KPK ini untuk memberantas korupsi. Sebetulnya yang namanya pemberantasan korupsi bukan hanya di Indonesia mendapat tantangan itu. Ada yang waktu di Nigeria tuh sampai dia dikejar-kejar sampai ke luar negeri, ada yang begitu. Di Hong Kong kan pernah anti korupsi Hong Kong diserang oleh polisian di sana. Di tempat-tempat lain juga di Malaysia dan Thailand juga demikian. Jadi artinya itu memang sudah alamiah. Ya, tapi nggak wajar sebetulnya, nggak bisa yang alamiah ini dianggap wajar sebetulnya. Artinya gini, ketika banyak sekali intimidasi yang diterima, termasuk juga terhadap novel, apakah intimidasi itu pernah dilaporkan ke polisi misalkan? Ya, tentunya kita minta bantuan untuk pengamanan dan saya lupa apakah disampaikan, tapi yang jelas kita minta pengamanan ada karena sudah kejadian kan mereka juga polisi juga yang para penyidik ini. Jadi ya tentunya menjadi kewajiban dari polisi juga untuk mengamankan. Artinya gini Pak, intimidasi, ancaman itu pernah dilaporkan nggak ke Polri? Karena nggak begitu jelas gitu kan, hanya SMS, hanya segala macam, hanya diikuti kan bisa segala macamnya. Jadi memang informasinya itu masih sumir untuk disampaikan, dilaporkan kepada kepolisian. Jadi memang sebetulnya ini kewajiban dari negara nih untuk mengamankan mereka ini. Beda kan kalau kepolisian mereka bertugas kan membawa senjata. Kalau di KPK kan enggak. Mereka bawa hanya pulpen dan laptop. Jadi memang termasuk penyidik-penyidik itu? Iya, termasuk penyidik-penyidik nggak pernah bawa senjata, walaupun mereka polisi juga. Dan ditambah lagi, begitu mereka sudah keluar dari KPK, maksudnya sudah kehidupan kesehariannya di rumahnya kan juga terbaur dengan masyarakat. Pak Haryono, tadi Anda mengatakan bahwa Pak Haryono juga pernah mendapatkan ancaman. Pernah dalam bentuk SMS atau telepon gitu Pak? Iya, macam-macam. Itu bentuk ancamannya seperti apa? Ya, mengatakan bahwa ini coba kasusnya jangan ditangani. Kasus bisa disampaikan di sini Pak? Ya, macam-macam. Apakah, ya artinya gini, kasus itu jangan ditangani tapi dengan ancaman kalau itu ditangani apakah Pak Haryono akan enggak begitu. Karena yang namanya tekanan kepada KPK itu bukan hanya dari pihak yang sedang ditangani, ada juga tekanan dari publik yang mengatakan bahwa ini harus segera ditersangkakan. Sama, jadi dua-duanya itu. Ada yang menyuruh agar segera ditersangkakan karena menurut mereka ini segala macam. Nah itulah oleh karena itu maka KPK memang harus tetap berada di tengah. Nggak boleh dia ikut ke kiri, ikut ke kanan. Dan memang harus dasarnya adalah alat bukti. Pak Haryono Umar, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog masih akan kembali usai jeda. Saya perintahkan pada Kapolri untuk dicari siapa. Saya sudah perintahkan dari Polda bentuk tim khusus untuk mencari dan mengungkap pelakunya. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Haryono Umar di studio dan melalui sambungan telepon sudah ada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yono. Namun sebelum ke Pak Argo dan Pak Haryono, ini ada satu penelpon dari Jakarta, ada warga. Pak Marolop, selamat pagi Pak Marolop. Selamat pagi Berita Satu. Selamat pagi, silakan Pak, ada yang ingin disampaikan? Jadi begini ya, memang kalau masyarakat awam itu memang ada membandingkan ini, kejadian ini kan dengan teroris gitu kan. Ya, kok lama? Ini kok lama, kok teroris cepat? Nah, saya setiap kasus kan agak beda ya, beda-beda. Kalau teroris, ini saya spesifik ya, memang sengaja meninggalkan jejak untuk menunjukkan eksistensi kelompoknya, ya kan? Tujuannya itu dia dari kelompok mana. Nah, kalau kejahatan seperti ini, memang berusaha untuk
menghilangkan jejak. Oke. Ya, seminim mungkin mereka meninggalkan jejak sehingga sulit untuk diselidiki. Ini, Pak Marolop, Ya, menurut Anda ini pelakunya profesional ya? Oh iya, profesional dan sudah dilakukan istilahnya pemantauan dulu sebelum ini dilakukan. Dan menurut Pak Marolop, ini lebih dari 100 hari sudah terlalu lama atau memang ini pelakunya jauh lebih profesional dari... Karena setiap kasus kan berbeda-beda ya. Kalau di luar negeri juga banyak yang membutuhkan tahun bahkan puluhan tahun untuk mengungkap suatu kasus gitu. Baik. Yang sudah teknologinya canggih juga seperti itu gitu. Oke. Ya. Jadi saya memang tingkat kesulitan setiap kasus itu berbeda. Baik. Gitu. Pak Marolop, terima kasih banyak. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi hari ini. Pak Argoyono. Oke, ya ini menarik sebetulnya. Ini warga juga dari Jakarta, Pak Marolop juga mengatakan bahwa ini pelakunya memang profesional sekali ini. Ini memang banyak pelaku-pelaku, saya sebetulnya agak sedikit ini. Kalau pelaku kriminal itu memang ada yang canggih sekali seperti sampai... ya dalam kasus novel itu sulit sekali dibuktikan. Ya namanya kehidupan yang sudah lebih kompleks gitu kan. Tentunya bukan hanya orang baik yang dari level bawah sampai level atas, orang yang tidak baik juga dari level bawah. Semakin meningkat profesionalismenya. Iya, apalagi kalau umpamanya terkait dengan masalah benefit, masalah keuangan yang besar pasti ada ininya. Dan kita sudah melihat kan kalau di tempat-tempat lain itu ya juga demikian. Artinya kan gini, ada istilah no such perfect crime gitu kan ya, tidak ada kejahatan yang sempurna gitu. Nah dalam hal ini sebetulnya tinggal mana yang lebih profesional, lebih mampu penjahat untuk menghilangkan barang bukti atau penegak hukum dalam hal ini polisi untuk menemukan barang bukti itu kan sebetulnya pertanyaannya. Yang jelas saya sangat yakin pada akhirnya penegak hukum pasti akan menemukan itu. Sekecil apapun. Meskipun banyak kasus yang akhirnya tidak terbongkar. Mungkin hanya membutuhkan waktu. Karena di KPK juga banyak yang sudah sampai sekian tahun belum selesai. Karena memang ada kadang-kadang yang barang bukti yang betul-betul menjadi kunci itu yang belum ditemukan. Nah dari situ kan entry point-nya di sana. Kalau yang lain ini kan masih berupa pecahan-pecahan yang sulit untuk dirangkaikan menjadi suatu ininya. Nah makanya kalau umpamanya perlu pemeriksaannya itu harus tidak boleh hanya berdasarkan induktifnya itu saja kalau menurut kepolisian, tapi deduktifnya itu informasi-informasi dari luar, dari bukan hanya dari ini tapi juga dari media sosial kan bisa mendapatkan itu. Bahkan juga umpamanya kemungkinan besar dari pemeriksaan terhadap si penjual barang itu nanti kunci juga itu. Nah makanya ini mungkin belum dapat ini siapa yang penjualnya ini. Dari penjualnya. Artinya kalau belum dapat ini kita perlu mendorong polisi untuk melakukan lebih dari sekedar apa yang mereka lakukan saat ini atau bagaimana? Harus mencari informasi-informasi yang di luar yang sudah didapatkan ini. Nah tentunya tentunya mungkin juga bisa bekerja sama lah kalau umpamanya bekerja sama dengan KPK. Dan itu sudah dilakukan sebetulnya dengan membentuk tim semi independen tadi. Iya, dan intinya makanya kita harapkan juga KPK kan tentunya banyak informasi di KPK mengenai kecurigaan pelaku gitu mungkin. Ya, jadi informasi-informasi itu dikumpulkan, diminta dari segala macam pihak untuk kemudian disampaikan juga kepada pihak kepolisian. Saya akan lebih efektif begitu. Nah, artinya kan gini, kalau memang penyidik KPK juga dilibatkan, ini kan menarik sebetulnya ketika Novel Baswedan menyebut ada keterlibatan jenderal gitu kan ya, meskipun namanya belum disebutkan. Artinya Novel sedang menyidiki sebuah kasus yang mungkin terkait dengan jenderal tertentu. Ini mungkin bukan penyidik nanti kan karena kalau ini kan kasusnya pidana umum. Pidana umum itu bukan ranahnya KPK. Salah juga kalau KPK menangani itu. Jadi KPK on behalf of kepolisian meminta mendapatkan informasi-informasi. Jadi dia cuma full bucket aja, pengumpulan bahan keterangan untuk membantu pihak kepolisian. Artinya kan polisi nanti akan mendapatkan masukan-masukan dari penyidik KPK. Oh ternyata Novel sedang menghadapi kasus ini dan orangnya adalah ini dan segala macam. Mungkin dari situ mereka bisa bergerakan. Meskipun kasus untuk di KPK-nya itu belum
tapi kecurigaan itu boleh diambil oleh polisi dalam menyelidiki kasus novel. Ya mungkin kalau memang ada demikian ya bisa-bisa saja daripada jadi polemik di masyarakat yang nggak kejelasan gitu ya. Itu akan lebih baik sehingga polisi juga bisa lebih fokus dalam menanganinya itu. Ya, cuman gini, kalau kita bicara soal lebih fokus, saya kira pernyataan Presiden yang mengatakan memerintahkan itu sudah lebih dari tekanan lagi sebetulnya kan kata perintah untuk menyelesaikan kasus ini. Iya, memang ya demikianlah bahwa Presiden kita apresiasi dia sangat perhatian dengan yang begini-begini ya, karena dia menilai novel adalah orang yang berprinsip teguh gitu. Nah, untuk membersihkan Indonesia dari masalah-masalah korupsi. Dan oleh karena itulah juga Kapolri juga sudah membentuk tim khusus kan. Cuman kan permasalahannya juga kembali kepada bukti. Betul. Nah, bukti inilah yang harus dikumpulkan. Nah, kita perlu tahu dari pihak kepolisian. Kita akan tanyakan sama Pak Argo Yono. Pak Argo. Halo, Pak Argo Yono. Halo, ya nampaknya masih sedikit terkendala. Nah, ini dia, itulah makanya ketika tadi yang dikatakan sama Pak Marlo dari Jakarta tadi, Pak Haryono, masalah kriminal ini dilakukan sama orang yang profesional yang mencoba untuk menghilangkan barang bukti. Nah, sementara polisi adalah orang-orang yang profesional untuk menemukan alat-alat bukti sebetulnya. Ini kan sebetulnya jadi jangan-jangan polisi kalah hebat ini dalam penjahat dalam mengungkap kasus ini. Tidak juga ya, karena begini, kembali lagi kepada barang bukti. Itu kan sudah terjadi, baru polisi datang kan. Nah, artinya polisi hanya melihat apa yang ada di situ. Kecuali kalau umpamanya informasi itu sudah didapat dulu oleh polisi sebelum terjadi, nah, itu akan menjadi lebih baik. Tapi ini kan sudah terjadi, sudah ini selesai, tinggal bagaimana polisian merangkaikan informasi-informasi itu. Sekali lagi bahwa tidak bisa hanya dengan berdasarkan informasi yang ada di TKP. Harus yang lain-lain informasi-informasi itu dikumpulkan. Saya yakin tuh nanti akan ada celahnya terbuka. Ada yang informasi yang betul-betul menjadi entry point yang sangat penting. Nah, mungkin nggak entry point itu adalah apa yang disampaikan oleh Novel Baswedan? Saya juga nggak tahu apa yang disampaikan oleh Novel. Bahwa ada keterlibatan jenderal. Nah, itu kan baru ungkapan. Ya, artinya kan Novel kan sangat curiga sebetulnya dengan pelaku ini kan. Artinya dia juga sering berhubungan yang mungkin tidak baik gitu. Artinya dia mungkin mendapatkan ancaman atau intimidasi atau apapun. Ya, oleh karena itulah maka memang akan menjadi lebih baik kalau dibuka oleh Novel. Apakah Novel membukanya langsung kepada pihak kepolisian atau umpamanya melalui KPK, itu akan menjadi lebih baik. Jadi informasi kan akan komplit nantinya. Jadi kedatangan tim ke Singapura untuk melakukan wawancara dengan Novel itu kemungkinan juga akan membuka satu informasi baru. Ya, karena kan katanya kan agak banyak informasinya yang kalau kita lihat di media. Oleh karena itu dan Novel akan membukanya kalau kepada tim khusus gitu ya. Nah, oke lah tim khusus itu mungkin dia akan menjadi lebih smooth dengan tim khusus antara KPK dengan Polri yang akan lebih baik. Menurut Pak Haryono perlu nggak sih ada tim, bukan sekedar tim khusus yang dibentuk sama Kapolri dan KPK ini, tapi ada tim semacam pencari fakta gitu yang dibentuk secara independen untuk melihat kinerja Kapolri dan juga KPK dalam tim kasusnya Novel ini? Saya rasa itu agak berlebihan. Iya, berlebihan karena kan yang menjelaskan kepolisian sudah bekerja dan juga sudah berkoordinasi dengan KPK. Tinggal kan apalagi yang informasi dari Novelnya kan belum didapatkan. Nah, kalau nanti ini sudah didapatkan masih belum juga, akan kita lihat nanti ke depan. Nah, karena masalahnya memang ini, kalau kita melihat apa yang dicanangkan sama Pak Tito misalkan, promoter itu profesional, modern, dan terpercaya. Kalau dalam kasus Novel Baswedan ini tidak terungkap, ini akan sangat berbahaya sebetulnya bagi citra polisi juga. Ya, bagi citra polisi dan juga bagi upaya-upaya pemberantasan korupsi. Jadi kan nanti ada keraguan di KPK kan, dan bukan hanya KPK, tempat-tempat lain juga. Karena yang namanya ancaman seperti ini bukan hanya untuk penyidik. Di lembaga-lembaga pengawas pun, auditor itu juga sering juga mendapatkan ancaman-ancaman begitu. Baik
yang berwujud maupun tidak berwujud gitu. Saya banyak teman-teman saya yang begitu pulang dari luar kota tiba-tiba kulitnya mengelupas segala macam. Kulitnya mengelupas? Ada, itu auditor loh, apalagi penyidik. Nah oleh karena itulah maka memang negara betul-betul harus memperhatikan mereka-mereka ini. Pertama ya paling tidak seperti penyidik itu kan nggak ada asuransinya, kan nggak ada. Makanya pantas kalau memang kejahatan korupsi ini menjadi kejahatan luar biasa dalam undang-undang kita ya. Iya, karena ini karena dampaknya luas. Dan sekali lagi harus dibuat bagaimana agar mereka merasa nyaman untuk bekerja, keluarganya terutama. Seperti yang saya katakan tadi, apakah ada umpamanya asuransi untuk mereka-mereka ini? Kan nggak ada. Paling asuransi kesehatan juga terbatas. Kadang-kadang pernah dulu teman saya komisioner berobat, ternyata dia harus nombok lagi. Pak Haryono, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Saya perintahkan pada Kapolri untuk dicari siapa. Saya sudah perintahkan dari Polda membentuk tim khusus untuk mencari dan mengungkap pelakunya. Ujian mengungkap kasus novel, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama mantan Komisioner KPK Haryono Umar. Pak Haryono, ini kalau kita bicara kemarin Polri menyelesaikan kasus ini sendiri, publik akhirnya sedikit mungkin merasa ini lama sekali. Nah, dengan adanya tim gabungan ini yang akan dibentuk bersama penyidik KPK, apakah ini menurut Anda akan menjadi satu jalan barulah seperti itu? Bahwa kasus ini akan lebih smooth nanti dalam pengungkapannya. Saya punya harapan terhadap itu karena selama ini kan agak sulit informasi-informasi itu yang dari luar TKP itu masuk ke kepolisian. Oleh karena itulah maka yang novel kan juga banyak teman-temannya di KPK. Nah teman-teman di KPK. Tapi di Polri banyak nggak temannya? Banyak juga lah. Karena dia kan itu dari Polri dia kan? Dia juga banyak teman di sana. Tapi yang paling tidak selama 10 tahun terakhir ini dia kan lebih banyak di KPK. Jadi informasi bagaimana dia menangani kasus, bagaimana dia keseharian kan pasti sering curhat dengan teman-temannya itu. Nah curhatnya itu kan informasi yang penting. Nah itu dia. Ini menarik sebetulnya. Bahkan novel juga. Ini saya mengutip pernyataannya di online bahwa dia mengenal penyidik-penyidik Polri yang menangani kasus novel ini. Dan bahkan dia mengatakan bahwa secara kemampuan dia tidak meragukan. Yang menjadi pertanyaan buat dia adalah mau nggak sebetulnya Polri mengungkap ini? Ini kan sebetulnya menjadi catatan bagi masyarakat juga sebetulnya. Ini sebetulnya masalah kemampuan atau masalah kemauan? Saya rasa kalau kemampuan memang mereka mampu lah ya pasti itu. Dan komitmen sebetulnya dari luar kan udah kelihatan. Kapolri sudah ini sendiri, kemudian dia memerintahkan ini segala macam itu ya. Cuma kan permasalahannya kalau saya hanya melihatnya dari sisi positifnya saja bahwa memang di dalam penegakan hukum itu yang paling penting kan alat buktinya. Dua minimal kan? Minimal dua alat bukti. Nah, untuk alat bukti itu biasanya kan tidak harus saling berkaitan. Antara informasi dari si A dengan si B itu kan harus saling menguatkan. Kemudian antara dokumen dengan informasi juga harus saling berkekuatan. Nah itu yang mungkin agak kesulitan mengumpulkannya. Sehingga nanti kalau umpamanya bergabung ini dalam satu tim yang khusus itu, rangkaian-rangkaian itu kan bisa digabungkan itu. Sehingga nanti akan kelihatan titik terangnya. Nah ini yang kita harapkan. Nah ini ada dua hal mungkin yang akan terjadi menurut ini penilaian orang awam Pak Haryono Umar. Kalau ini segera terungkap dan masyarakat melihat bahwa Polri memang mampu mengungkap kasus ini, bukan hanya citra Polri yang akan meningkat, tapi citra upaya pemberantasan korupsi juga akan menjadi lebih baik. Kita artinya penyidik mungkin akan lebih merasa aman, mungkin penyidik KPK dalam hal ini orang-orang KPK akan lebih aman. Tapi di sisi lain, kalau kasus ini tidak terungkap, ini masyarakat mungkin akan semakin sinis sebetulnya dengan upaya pemberantasan korupsi. Artinya kan penyidik-penyidik juga akan terus merasa terancam dengan apa yang terjadi dengan novel. Iya, itu memang menjadi perhatian juga. Makanya kan Presiden mengatakan ini harus segera diusut tuntas. Nah, oleh karena itulah maka kita mengharapkan dengan adanya tim ini betul-betul tim yang, karena ini kan jadinya
akan lebih independen kan, mereka berdua semi-independen istilahnya bersama-sama. Kemudian KPK juga saya yakin lah, yang karena ini kan teman-temannya juga dan menyangkut kepentingannya para penyidik di KPK juga untuk merasa lebih aman, pasti dia akan memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya terhadap itu, baik informasi dari ini, dari maupun yang informasi-informasi yang mungkin selama ini masih tersembunyi, belum. Boleh nggak kalau saya katakan kinerja Polri saat ini dipertaruhkan? Ya, karena ini menjadi perhatian publik dan menjadi perhatian Presiden juga, ya tentunya apalagi selama ini kan Polri sudah mengatakan akan segera mengungkap itu. Itu kan menjadi ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pak Haryono, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Dialog Pagi.